Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Amanda dengan NIM 411251005. Saya dari kelas A, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Baik, di sini saya akan membacakan hasil resum dari kelompok 1 dan kelompok 2. Resum dari kelompok 1 yang berjudul Hak Asasi Manusia dan Rule of Law. HAM, hak asasi manusia, memiliki peran sangat penting dalam menjamin kehidupan manusia yang layak, bebas, dan bermartabat. HAM menjadi dasar dalam melindungi setiap individu dari perlakuan sewenang-wenang serta menciptakan kehidupan yang adil dan harmonis di masyarakat. Namun dalam praktiknya, perlindungan HAM tidak selalu berjalan dengan baik. Hal ini terlihat pada masa Orde Baru Indonesia, di mana kebebasan berpendapat dibatasi dan berbagai pelanggaran HAM terjadi demi menjaga stabilitas negara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tanpa sistem yang adil, HAM dapat dengan mudah diabaikan. Oleh karena itu, keberadaan rule of law, supremasi hukum, menjadi sangat penting. Rule of law berfungsi sebagai jaminan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan tidak memihak, sehingga HAM dapat benar-benar dilindungi oleh kehidupan nyata. Tanpa adanya rule of law, perlindungan HAM hanya menjadi konsep tanpa pelaksanaan yang nyata. Resum yang kedua, resum dari kelompok 2 yang berjudul Demokrasi Indonesia. Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos rakyat dan kretos kekuasaan, artinya pemerintahan oleh rakyat, di mana rakyat memegang kekuasaan tertinggi. Prinsip dasar demokrasi: kedaulatan rakyat, persamaan politik, kebebasan, pemilu bebas dan adil, supremasi hukum, pemisahan kekuasaan, perlindungan HAM, akuntabilitas dan transparansi. Jenis demokrasi berdasarkan pelaksanaan ada langsung dan perwakilan, berdasarkan ideologi liberal, sosial, dan Pancasila. Sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia: yang pertama, parlementer 1945 sampai 1959, multipartai tidak stabil. Yang kedua, terpimpin 1959 sampai 1965. Kekuasaan terpusat pada Presiden Soekarno. Yang ketiga, Pancasila Orde Baru 1966 sampai 1998, stabil tapi terbatas, banyak KKN. Yang keempat, Reformasi 1998 sampai sekarang, terbuka, pemilu langsung, kebebasan pers, HAM meningkat. Demokrasi Pancasila, sistem khas Indonesia berdasarkan Pancasila, mengutamakan musyawarah, gotong royong, dan keseimbangan hak dan kewajiban. Lembaga demokrasi di Indonesia yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, MA, MK, KY, dan BPK. Pelaksanaan pemilu, sarana menyalurkan kedaulatan rakyat, pemilu serentak sejak 2019, terbesar 2024 atau 205 juta pemilih, penyelenggara, KPU, pengawas, Bawaslu, dan sengketa. Korupsi dan penegakan hukum. Korupsi masih tinggi, KPK menghadapi hambatan, penegakan hukum lemah, intervensi politik, ketidakadilan, dan akses hukum timpang. Demokrasi di era digital, peluang, partisipasi luas dan akses informasi, tantangan, hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, rendahnya literasi digital, dan keamanan data. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.